Kesehatan Kemenkes Malang. Gizi Pokesma, sehat, aman, bergizi, dan berprestasi. Baik teman-teman semuanya, sebelum podcast ini kita mulai, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena banyak orang bilang nih, kalau nggak kenal maka nggak cinta. Jadi perkenalkan, nama aku Sania, aku adalah mahasiswa aktif Diploma 3 Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Dan pada podcast kali ini juga aku nggak sendirian nih, aku bakalan ditemenin sama narasumber yang sangat luar biasa. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Dwi Pajati SST MGZ. Baik Ibu, ini adalah suatu kehormatan bagi saya ya bisa mengobrol dengan Ibu di sini. Baiklah, kalau boleh nih Bu, kan biar teman-teman sama penonton-penonton di luar sana lebih mengenal profil Ibu nih. Boleh nggak Bu kalau Bu Dwi juga memperkenalkan diri nih kepada penonton di luar sana? Oke, baik, terima kasih Sania ya. Sania. Jadi terima kasih, ini adalah waktu yang baik, kesempatan untuk saya juga untuk bisa seperti apa sih podcast itu gitu. Kita mau saya dulu ya. Halo teman-teman yang ada di podcast. Ya, perkenalkan saya Dwi Pajati, saya dosen aktif di Dewan Hobis di Prodi D3 Gizi. Saya sudah kira-kira 13 tahun ada di Poltekkes Kemenkes Malang. Semoga apa yang nanti akan kita perbincangkan bisa membuat teman-teman sekalian menambah ilmu dan menambah beberapa pengetahuan yang mungkin belum sempat kalian dapatkan ketika kalian membelajar. Baik Ibu Dwi, terima kasih banyak ya atas perkenalannya. Baiklah, ngomong-ngomong nih Bu, kan pada podcast kali ini tuh kita kan membahas tentang meningkatkan gizi seimbang nih. Nah, bagaimana sih Bu cara memenuhi gizi seimbang untuk anak-anak pada zaman saat ini? Karena saya lihat nih di luar sana itu masih banyak gitu loh Bu, kayak anak-anak tuh yang gizinya itu belum seimbang, belum terpenuhi. Kira-kira bagaimana ya Bu? Ya, baik, terima kasih. Ini tema yang bagus ya teman-teman ya. Jadi bagaimana sih memenuhi gizi seimbang untuk anak? Jadi sesuai dengan kurva pertumbuhan anak bukan tiba-tiba dia langsung terlahir menjadi anak. Jadi kalau otomatis dia akan berkembang mulai dari janin, kemudian nanti dia keluar jadi bayi, kemudian balita, kemudian dia anak-anak, bisa anak sekolah, kemudian anak remaja gitu ya. Nah, pemulainya seperti apa? Itu mulai ketika dia selesai diberikan ASI. Jadi mulai dari MPASI sebenarnya itu kita sudah bisa mulai memenuhi kebutuhan di luar yang ASI. Jadi misalnya MPASI nih kita buat lebih beragam makanannya, sehingga nanti ketika dia memasuki usia sekolah dia sudah kenal berbagai macam makanan. Kalau sekarang yang diumumkan gimana ya Bu ya, kita memenuhi kebutuhan anak-anak padahal banyak makanan instan, maka kita perlu memberikan pengertian sejak bisa kok anak-anak itu mulai dari balita dia sudah mulai tahu bagaimana sih makanan yang disediakan, dicerita, perlu diberikan apa cerita pengantar. Sama seperti teman-teman butuh pengantar dulu supaya bisa memahami sesuatu. Sama seperti anak juga perlu diberikan pemahaman terutama tentang makanan yang seimbang. Dan yang terpenting makanan seimbang tidak seperti zaman dulu 4 sehat 5 sempurna. Jadi makanan itu kalau untuk anak-anak otomatis harus memenuhi kebutuhan karbohidrat yang dilihat dari makanan pokoknya. Kalau memang makanan pokok orang Indonesia itu adalah nasi, tidak apa-apa diperkenalkan nasi. Tapi selain nasi, maka dia juga perlu mengenal sumber makanan pokok yang lain. Kenalkanlah dengan kentang, mungkin bisa dibikin puree. Terus kemudian nanti kalau dia sudah agak besar lagi dibikin fries, nah seperti ini ya, kentang goreng gitu ya. Terus kemudian nanti ketemu lagi, oh ini loh sumber protein itu. Apa ya protein itu ya? Supaya kamu punya daging misalnya begitu. Oh supaya kamu bertumbuh jadi tinggi. Nanti ketemu lagi lemak, oh sumber lemak apa ya? Bisa dari buah-buahan juga ada lemak baik. Bertemulah alpukat. Nanti dikenalkan lagi selain dari lemak nanti apa? Sayur dan buah dia identik dengan vitamin dan mineral. Maka kita juga pada kira-kira seperti itu. Baik Bu, lalu kan saya ingin tanya nih Bu, tips bagaimana ya kalau anak itu kayak nggak mau makan. Jadi kan sebenarnya kita kan orang tua itu pengennya anak itu kan makannya itu kayak teratur gitu, misalnya kayak pagi, siang, sore. Jadi bagaimana sih Bu supaya anak itu mau makan teratur? Ya, baik, penting ya bagaimana mengenalkan jadwal makan. Jadi anak itu akan melihat kondisi di rumahnya atau orang terdekatnya dia. Misal kalau dia tinggal dengan neneknya atau dia tinggal dengan orang tuanya, maka dibuatlah jadwal yang lebih teratur. Misalnya, ayo kita makan pagi, rentang waktunya mulai dari jam 6 sampai jam 8. Nanti di antara itu kita setiap hari Senin sampai hari Minggu bertemu lagi hari Senin, waktunya dibuat sama. Ya, mungkin dia makannya ada yang
makannya lebih sedikit. Nah, mungkin karena lauknya nggak cocok, bisa jadi seperti itu. Itu sharing pengalaman anak saya pun juga begitu. Tapi dia makannya teratur sekitar jam 12 sampai nanti jam 1 dia pasti akan makan, jam 11, 12, jam 1 pasti dia akan makan. Setelah makan dia tidur. Nah, kita bikin pola. Nah, pola itu perlu dikenalkan. Jadi tidak tiba-tiba langsung jadi polanya, tidak, tapi perlu pengenalan terlebih dahulu. Nah, itu yang perlu kita berikan kepada anak. Karena anak kan melihat, oh siapa ya, oh orang tua saya polanya seperti apa. Kalau orang tuanya kerjanya malam, biasanya anak akan mengikuti pola kerja yang malam itu tadi. Nah, tapi bisa dirubah nggak? Bisa. Kita membuat pola pastinya seperti apa. Baik Ibu, lalu untuk selanjutnya kan anak-anak itu sering banget nih kayak yang memilih makanan Ibu, seperti kayak picky eater gitu. Kayak ada anak yang mau makan daging tapi nggak mau makan sayur nih, lalu ada yang mau makan sayur tapi nggak mau makan bukan daging gitu. Kan seperti itu ya Bu. Jujur saja saya sendiri juga terkadang itu walaupun sudah gede itu tapi juga masih picky eater. Tapi untuk anak-anak sendiri itu Bu, bagaimana supaya anak-anak itu tidak menjadi picky eater? Jadi picky eater itu sebenarnya ada yang dia sifatnya adalah tingkatannya ringan, sedang, kemudian berat. Artinya apa? Kalau picky eater biasanya kalau sudah dikatakan berat itu berarti dia memilih hanya makanan kesukaannya saja. Jadi misalnya kalau dia kenal makanan ringan ya, karena dia memang kalau tips dan trik kalau yang saya lakukan untuk anak saya biasanya tidak mengenakan makanan-makanan ringan. Jadi memang yang saya kenalkan adalah makanan-makanan dari raw material. Jadi artinya apa? Dari makanan mentah. Dari makanan mentah itu kemudian saya olah makanan rumahan. Ya. Nah, tapi ketika anak masuk nih, sulitnya adalah ketika anak mulai kenal lingkungan sekolah. Sama misalnya anak sudah mulai masuk KB, kemudian TK, dia kenal teman saya makan yupi. Kenapa saya tidak bisa makan yupi? Iya, yupi itu untuk kakak-kakak yang lebih besar gitu ya. Bukan membodohi, tapi kita memberikan pengertian, iya nanti yupi itu kenyal misalnya begitu ya. Yupi itu kenyal, kalau kamu makan sekarang takutnya nanti tertelan misalnya. Belum bisa, belum mampu gitu. Tapi perlu diberikan pemahaman. Sehingga kalau anak-anak yang wajar ya, picky eater itu biasanya mulai terlihat itu ketika dia nanti adalah pada saat ini masuk usia 3 tahun. Jadi dia mau masuk KB itu kelihatan karena dia udah kena lingkungan yang lain. Beda kalau EPS kan kita pegang sendiri balita, kita pegang sendiri. Dia kalau sudah mulai kenal lingkungan yang lain, dia mulai, oh temanku bisa makan itu, kenapa aku tidak gitu. Akhirnya minta, mama saya tolong diberikan ini. Mama ketika di supermarket kayak gitu ya, mungkin kan teman-teman sering dia juga ya, ada yang anak lainnya belikan ini, kalau nggak berikan es krim kamu nggak mau pulang, aku malah gulung-gulung gitu ya. Itu disebut sebagai tantrum, tapi itu normal. Jadi memang seperti itu. Anak itu ada fase di mana dia disebut sebagai fase tantrum. Jadi dia ingin mengekspresikan, aku tuh pinginnya ini, kenapa sih tidak boleh gitu ya. Nah, ekspresinya bisa macam-macam. Nah, kalau dikaitkan dengan kebutuhan, gimana ya kalau anak saya tantrum sehingga dia nggak mau makan gitu, nggak terpenuhi dengan kebutuhannya. Terus tips dan triknya gimana ya? Kita berikan pengertian secara perlahan. Jadi memang anak itu perlu diberikan pengertian, ini lo makan ini supaya misalnya kamu perlu makan nasi supaya perutnya tidak kosong, tidak kembung, nah seperti itu. Nah, kalau nggak mau nasi, boleh mau makan roti tawar, nanti dikasih diberikan olesan mentega atau margarin, dibentuk-bentuk. Nah misalnya dibentuk ikan, dibentuk tupai atau dibentuk yang lain. Kalau memang dia sukanya bentuk, misalnya sekarang diberikan nori, jadi bentuk seperti itu pun juga bisa Sania. Jadi anak itu akan membuat apa? Biasanya kalau mulai anak-anak itu kan dia suka warna, berarti kita berkreasi di antara warna. Mungkin tidak orang tuanya saja, mungkin ketika kita beli, kita lihat bentuk makanannya dia ikan, kita coba buat di rumah gitu. Atau kita membeli makanan-makanan yang setidaknya adalah memenuhi pasar kesehatan dan bisa memenuhi kebutuhan. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu untuk selanjutnya itu kan di luar sana itu masih banyak juga nih Bu, kayak anak-anak itu kan masih mempunyai masalah-masalah gizi seperti kayak stunting, gizi buruk, seperti itu Bu. Kira-kira kalau seperti itu bagaimana ya Bu pencegahannya? Baik, awalnya kalau memang ditemukan anak dengan stunting berarti tidak tiba-tiba dia langsung pendek di antara teman-temannya, tidak. Berarti kan itu terlihat ketika dia selesai. Biasanya kejadian stunting gizi buruk itu terjadi ketika dia lepas ASI biasanya. Itu sudah mulai terlihat kurvanya pasti akan berubah. Sama seperti yang saya alami, saya melihat beberapa anak termasuk anak saya sendiri pun itu
dia, bukan melebar. Kalau saya sih usianya sudah, karena sudah berusia 30 tahun ke atas, biasanya bukan pertumbuhan memanjang, tapi kalau di iklan kan pertumbuhannya menjadi melebar gitu ya. Tapi saya berusaha untuk menjaga supaya saya, karena memanjang sudah nggak bisa saya. Mungkin kalau saya masih bisa nanti sampai usia 20, kalau cowok sampai 25, saya masih bisa sampai 23. Kalau support makanannya bagus pasti bisa. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Maka perlu kita berikan tips dan triknya bagaimana ya supaya anak dicegah dulu, jangan sampai anak itu stunting ataupun gizi kurang. Berarti pada saat balita, pada saat dia selesai 6 bulan, jadi 6 bulan itu sudah mulai tadi support. Kalau dulu saya ingat waktu itu diberikan MPASI itu mulai dari makanan cair, jadi biasanya sari tomat, terus kemudian sari jeruk gitu ya. Ingat itu waktu zaman saya itu tuh masih sering dilakukan seperti itu. Padahal sekarang semua harus apa? Harus ada sumber karbohidrat, protein, dan lemak. Zat gizi makronya yang diberikan kepada anak di usia 6 bulan plus. Makanya konsistensinya akan menjadi lebih cair karena didekatkan seperti bentuknya air susu ibu ASI. Makanya mulai sebelum sampai stunting kita udah mulai tahu, oh permasalahan diketahui awal dia stunting itu biasanya terjadi ketika 6 bulan plus. Nah, maka kita perlu memberikan barrier ya, kita kasihin jembatan, kita kasihin kotaan di situ. Berarti 6 bulan plus kita harus bikin variasi makanan lebih bagus. Kemudian yang kedua, sebelum sampai dia untuk sebelum sampai bayi diketemukan bayi atau balita stunting, berarti raw inputnya yang di awal harus bagus. Nanti apa? Nanti yang disasar adalah wanita usia subur. Dia jangan sampai ketika menikah dia punya nilai yang di bawah 23, atau dia sudah gizi buruk duluan ibunya. Nah, itu akan lebih berbahaya. Kalau ingin diambil tarik lagi ke belakang, itu berarti pada saat apa? Persiapan sebelum wanita usia subur, pada saat remaja jangan sampai dia ambil ini. Jadi rentetannya kalau stunting bakalan panjang misalnya. Makanya kita sebagai nakes, sebagai tenaga kesehatan bisa nembus pintu yang mana, mau lewat mana dulu, mau lewat yang remaja juga bisa untuk mencegah stunting gizi buruk, mau menembak ibu hamil bisa, wanita usia subur juga bisa, atau bahkan yang sudah kejadian dan stunting atau gizi buruk juga bisa ditangani. Cuma tanganinya memang harus bersama-sama, nggak cuma dari gizi saja, tapi juga apa dokter. Baik Bu Dipa, terima kasih sekali atas informasinya. Mungkin ini bisa membantu buat ibu-ibu di luar sana atau teman-teman di luar sana nih, bagaimana cara mencegah stunting atau gizi buruk pada anak. Nah, jadi begini, kan pada beberapa hari yang lalu nih, kalau nggak salah itu teman-teman kita udah membagikan Q&A nih di Instagram pribadi kita. Jadi mungkin itu bakalan kita bahas juga nih pertanyaan-pertanyaan kalian semua ini di podcast kali ini. Jadi di podcast kali ini pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibantu dijawab oleh Ibu Dwipa. Apakah Ibu berkenan gitu? Silakan. Baiklah, kalau Ibu berkenan, izinkan saya membacakan pertanyaan yang pertama. Jadi bagaimana sih Bu cara menerapkan gizi seimbang pada anak yang rewel atau picky eater itu seperti apa ya Bu? Iya, pertanyaannya bagus ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, kalau ada anak yang rewel, sudah rewel, picky eater, maka yang perlu kita berikan yang pertama kali adalah kita kenalkan dulu, kita berikan pemahaman dengan mengenalkan makanan. Berbagai makanan yang harusnya misalnya nih dia butuh nih makan, dia tidak suka makan nasi, nah, dia ke arah bule-bulean gitu ya, dia sukanya roti gitu. Nggak apa-apa kita perkenalkan roti, tapi sesekali mungkin kita perlu, oh yaudah pagi makan sandwich, mungkin siang dia bisa makan nasi. Mungkin nasinya bentuknya jangan nasi seperti ini mungkin ya, kalau saya minjem gitu ya. Mungkin kita bikin seperti apa? Nori yang digulung ya, seperti sushi model seperti itu akan lebih bagus dibungkus. Terus kemudian nanti malam baru ketemu roti lagi, tidak apa-apa kita perkenalkan. Jadi porsinya kecil tapi sering, tapi tetap harus kita punya harus terpenuhi, misalnya 3 kali makanan kita harus jadwalnya harus pas ya. Kalau untuk anak kita tuh dia tetap harus makan, misalnya anak ini makan itu normalnya sebenarnya teman-teman sekalian 3 jam itu kan perut kita kan kosong. Nanti kan mau nggak mau kita harus mulai makanan utama, kemudian selingan makanan utama lagi, selingan makanan utama, selingan sampai dia tidur. Nah biasanya kalau untuk meningkatkan pertumbuhan atau supaya berat badannya cepat naik, tinggi badannya cepat naik, biasanya memang disupport dengan susu, biasanya susu formula kalau untuk anak kita. Biasanya penempatannya itu ada di malam hari. Kenapa? Karena habis itu dia tidur, alasannya itu. Tapi untuk anak yang dia punya kecenderungan gemuk, maka tersedia
perkembangan melebar, meningginya jadi tidak. Makanya hati-hati yang kita perlu mengidentifikasi anak ini pola pertumbuhannya seperti apa. Kemudian dia tidur jam berapa. Dan yang perlu kita jadikan tanda petik atau jadi perhatian kita adalah diberikan susu yang apa. Apakah susu formula yang dia gulanya tinggi, ataukah susu formula atau susu cair yang dia tidak ada gulanya. Itu akan lebih bagus. Kalau penambahan gula, kalau anaknya memang berat badannya kurang, bagus. Tapi kalau berat badannya tidak ada masalah, dia cuma butuh tinggi, berarti diberikan susu yang dia proteinnya tinggi, atau diberikan bahan makanan selain susu. Kalau dia tidak mau susu, kasih dia keju. Jadi selingannya itu bisa apapun ya? Bisa. Yang penting memenuhi kriteria zat gizi makro, karena sampai anak pun dia butuh zat gizi makro. Makanan dari karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian sayur tetap penting supaya dia tidak susah buang air. Baik Ibu, lalu saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu. Bagaimana sih alternatif makan sayur nih pada anak? Kan nggak sedikit nih, kayak anak-anak itu kayak suka makan sayur gitu. Jadi bagaimana sih Bu? Ya, kalau sayur ini pengalaman saya ketika saya hamil dulu itu saya lebih suka makan sayur. Jadi memang anak itu seperti yang saya alami, anak saya sekarang itu ya dia lebih suka sayur gitu ya. Tapi kalau memang tidak suka sayur, perkenalkan dia dengan buah. Atau bisa saja sayur itu dimasukkan ke dalam protein misalnya, atau dibuat nasi goreng. Nah, nasi goreng ada potongan sayur yang dikecil-kecilkan supaya kalau dimakan itu tidak berasa. Itu juga bisa ya dimasukkan. Terus kemudian ya memang biasa karena sayur dan buah itu lebih enak rasanya buah. Buah kan lebih manis, ada kecutnya. Kalau sayur biasanya kalau nggak pahit datar rasanya, tidak ada rasanya ya. Kecuali wortel manis gitu ya. Makanya perlu lagi pengenalan berbagai bahan makanan itu dimulai sejak ketika dia 6 plus itu sudah mulai dikenalkan. Bu sudah terlanjur misalnya, ada ibu bilang sudah terlanjur. Sekarang penanganannya anak saya seperti apa? Maka kita tadi perlu dikenalkan terlebih dahulu pelan-pelan. Kemudian dimodifikasi, artinya dimodifikasi itu artinya ya kita rubah misalnya, dari sandwich sayurannya biasanya lebar-lebar ya, kita bikin potongannya menjadi lebih kecil, atau kita bentuk sayuran itu misalnya kayak anak saya itu nggak suka timun, yang tengahnya nggak suka dia. Jadi luarnya aja. Ya luarnya aja. Ya sudah saya bolong ini ada donat, tapi donatnya bentuknya timun. Nah, itu akhirnya kita berkreasi gitu. Ini tuh bisa jadi masukan-masukan buat catering juga ya, nanti bikin variasi. Kalau makanan itu bisa variasinya modifikasi baik dari segi bentuk makanannya, terus kemudian teksturnya juga bisa beragam. Baik, kalau gitu saya bacakan nih pertanyaan yang terakhir sebelum kita akhiri nih podcast kita. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir ini, apa boleh sih Bu memberi makanan yang sama kepada anak selama dia itu kayak memenuhi kebutuhan gizi? Jadi makanannya itu kayak itu aja Bu ya. Jadi bagaimana Bu? Misalnya nasi goreng gitu, dari pagi sampai malam nasi goreng gitu ya. Saya pernah mengalami kejadian seperti itu saya. Jadi keponakan saya itu ketika mamanya dirawat di rumah sakit kan ikut saya, artinya saya jadi pengasuhnya gitu kan. Nah, akhirnya saya buatkan dia pertama kali pagi itu nasi goreng. Nah, dia minta tuh nasi goreng dari pagi sampai malam, dia bertemu nasi goreng sampai mamanya pulang di hari ketiga gitu mintanya nasi goreng buatan tante gitu ya. Saya mengalami itu. Akhirnya caranya seperti apa? Nggak apa-apa, diberikan makanan yang sama, artinya apa? Diberi perjanjian, misalnya begini, pagi kamu makan nasi goreng, nanti siang kita coba bentuk makanan yang lain ya, biar nggak bosan kamu nanti. Kalau nasi goreng kan banyak minyaknya, nanti kalau mungkin kamu diberikan informasi kalau terlalu banyaknya tenggorokannya, nanti kalau pas mau makan ini gatel lah kayak gitu. Kita ajak komunikasi anaknya, jadi nggak tiba-tiba langsung diganti, tidak, kita ajak dulu gimana kalau dirubah jadi bubur ayam kayak gitu. Kita perlu melakukan komunikasi dengan anak. Jadi karena anak itu sudah bisa diajak komunikasi, maka kita perlu menyampaikan, kamu pengennya apa? Aku maunya nasi goreng aja, pokoknya kalau nggak nasi goreng aku nggak mau makan gitu ya. Benar nggak mau makan, mama mau ajak kamu keluar, atau bisa kita ajak jalan-jalan. Nah, jalan-jalan itu bukan kita jajan di luar, tidak boleh kita jajan di luar, artinya jajan di luar itu kita lihat, ternyata ini makanannya sesuai sama dia nih, sama-sama digoreng misalnya ya, mungkin bentuknya kayak panada model kayak gitu. Dia kan ada sayurnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya. Kita rubah. Jadi matching-matchingkan makanan itu perlu
perlu kita berikan kepada anak. Jadi nggak melulu bentuknya dia itu harus nasi. Kadang-kadang saya pun tidak memberikan dari pagi sampai malam itu nasi. Kadang saya kenalkan apa jagung yang dikukus, gitu. Kemudian apa namanya itu karbohidratnya, kemudian saya kasih proteinnya pada dadar gitu aja. Jadi supaya anak itu kenal berbagai macam makanan. Oke, baik teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang porsi ya Sania ya. Jadi berbicara tentang porsi itu sebenarnya misalnya kan kita contohin aja ya. Nah, ini misalnya mau menggantikan nasi gitu ya. Nasi itu bisanya digantikan dengan 3 ini untuk 100 gramnya ya. Maka kalau untuk anak ini, kalau anak sekolah itu kan dia sudah kebutuhannya kan antara anak sekolah itu 1.700-an, nah 1.500, 1.200, 1.700 tergantung anaknya. Karena kalau individu berarti kan kita menghitung berat badan, berat badan dengan tinggi badannya. Nah kalau kita mau menggantikan seperti ini, kira-kira anak habis nggak itu ya? Oh ya udah makan paginya mungkin dia mau nasi goreng dibentuk 100 gram dari nasi ini bisa kalian cetak jadi bentuknya panda, bentuknya berbagai macam juga bisa. Kemudian siang bosen, nggak mau makan nasi lagi, nggak mau ketemu nasi goreng, kita bikin apa roti. Oh dia muatnya misalnya dibikin sandwich itu cuma muat apa namanya setengah dari ini misalnya, atau satu dia cuma bisa satu. Maka snacknya nanti bisa kita bikin snack berat, pertemukan dia dengan sumber karbohidrat, protein. Jadi nggak harus melulu. Ya memang kita tetap menetapkan pola makan utama itu tetap 3 kali makan utama, 3 kali selingan kalau untuk anak itu tetap. Tapi jika suatu ketika di makan siang dia tidak optimal makannya, maka kita bisa siasati di snacknya kita berikan snack berat misalnya. Kemudian ditambahkan biasanya pelengkap itu susu karena susu ada energinya. Itu yang kalau lebih enak. Kemudian satu lagi kalau berbicara tentang nggak suka sayur nih ya. Nah misalnya sayur apalagi nih ya, kalau saya lihat anak itu nggak mau nih pepaya itu paling nggak suka, nggak tahu baunya katanya nggak enak. Nah maka disukai biasanya apa? Semangka. Semangka biasanya bisa kita berikan misalnya nih anak itu kebutuhannya apa setengah seperti ini ya Sania ya. Dia makannya cuma bisa separuh aja. Ya udah kita tambahin sumber seratnya dari misalnya dia suka pisang separuh, jadi sudah jadi satu kesatuan. Itu akan bagus. Waduh Bu, kalau kayak gini kita jadi susah dan bangkrut dong Bu kalau misalnya di rumah nggak bisa diterapkan gitu ya. Makanya kita pikir biasanya kan dari segi ekonominya. Oh kalau misalnya dia semangka sudah bisa masuk, buah apa sayuran apa yang dia sukain? Biasanya wortel dia suka, kalau anak-anak suka wortel karena dia manis biasanya. Ya udah diberikan wortel, mungkin satu kan nggak habis nih teman-teman. Ya udah diambilkan separuh. Apa yang mau dia suka diparut atau di jus itu juga boleh. Ya kita mengkombinasikan berbagai macam. Jadi kalau sumber serat berarti dikombinasikan antara sayur dengan yang namanya buah dengan sayur. Dan ada satu lagi saya ini tips yang terakhir yang mungkin ya, saya juga mengenalkan anak saya itu adalah yogurt ya. Karena dia punya bakteri yang baik. Nah bakteri baik itu akan membantu memelihara kondisi saluran cerna. Jadi dia tidak mudah sakit. Dan itu pengalaman saya pribadi. Jadi ketika saya mengkonsumsi makanan itu seimbang, jadi sayuran dengan buah, jadi seratnya itu juga bagus. Saya mengimbangi dengan tadi diberikan supaya membuang bakteri-bakteri yang jahat yang tidak pakai melalui feses itu tadi. Gak apa-apa diperkenalkan juga. Kira-kira apa namanya yogurt boleh dikenalkan kapan saja? Boleh nggak kalau saya kasih tanya gitu ya? Mulai dari anak masih TK gitu. Ya TK sudah boleh. Kemudian dari balita ya, balita nanti jadi bukan 6 bulan plus, nanti kalau dia udah mulai 1 tahun kayak gitu dia sudah perutnya juga sudah enak, artinya ususnya juga sudah lebih kuat daripada dia bayi, itu sudah mulai dikenalkan. Harus 1 tahun dikenalkannya mulai dari sedini. Rasanya kan asam-asam. Ya, ini kan takutnya kalau bayi itu biasanya kayak fesesnya nanti bisa bermasalah. Iya, gitu. takutnya kalau bayi ini ingat kalau terlalu banyak serat dia jadi keras, padahal dia belum kuat. Nah kebalikannya kalau anak sekolah kekurangan serat dia jadinya keras, konsistensinya menjadi tidak bagus. Nah kebalikannya kalau bayi kebanyakan serat konsistensi fesesnya menjadi keras karena dia belum mampu mencerna. Karena serat kalau terlalu banyak kan bikin kembung. Karena serat tidak dicerna di usus atau tidak dicerna di lambung, tapi dia difermentasi di usus besar ya. Kira-kira itu mungkin masukan atau tambahan lah untuk porsi ya buat teman-teman sekalian supaya nanti bisa mengkombinasikan makanan. Baik Bu Dwipa, terima kasih sekali atas penjelasan luar biasanya. Semoga bisa bermanfaat
teman-teman semuanya dan teman-teman semuanya, atau mungkin bahkan ibu-ibu di luar sana nih yang mau kayak membenahi nih bagaimana kecukupan gizi pada anaknya agar bisa seimbang. Sebelum kita akhiri nih Bu, bagaimana nih kalau kita jargon bareng? Boleh. Oke, Gizi Pokesma, Sehat, aman, bergizi dan berprestasi. Bye.